Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di depan kita nih ada sebuah laptop Asus X441M, ya kan? Nah, jadi laptop ini tuh kendalanya itu adalah bervirus. Nah, ini guys lagi proses pemindahan data ya. Jadi kalau kalian tuh mau melakukan install ulang tuh datanya dipindahkan dulu yang tersimpan di drive C, baik itu My Dokumen, download video gitu ya kan. Nah, lihat tuh guys, memori laptop ini tuh masih standby aja udah habis dan tersisa 1,2 giga masih standby guys. Macam mana kalau nanti ketika dia membuka apa ya Google Chrome dan segala macam ya guys ya. Nah, itu guys memorinya ini masih menggunakan 4 GB ya. Nah, laptop ini tuh bisa di-upgrade ke 16 giga gitu. Tapi lebih afdolnya sih 8 giga aja udah cukup. Ya kan, nggak usah banyak kali. Nah, jadi laptop ini tuh bervirus, yang satu bervirus dan lagi ya itu memorinya rendah. Jadi ada solusi nggak bang untuk mengatasi laptop seperti ini? Ya ada lah. Jadi solusinya itu adalah yang murah aja lah ya, tidak usah mengganti. Jadi solusinya itu adalah lakukan aja install ulang guys. Nah, install ulang dia nanti akan diinstal ulang menggunakan OS Windows 10 update 2018. Nah, di update 2018 itu guys Windowsnya masih ringan, kalau udah 2021 ke atas itu udah berat. Nah, laptop ini guys menggunakan OS Windows 10 versi 2019 ya, dan ini udah di upgrade sampai 2022 2023 gitulah. Nah, ini guys lihat guys, lama kali guys ngopinya guys. Nah, tuh guys, wah ngelek kali guys saya rasa guys. Tadi saya untuk melakukan pengkopian file aja luar biasa menunggunya guys. Wah ampun lah guys. Wah ngelek guys, ngelek ngelek kan gitu kan. Itulah. Tuh guys, waduh luar biasa guys, pokoknya itu luar biasa guys. Nah ini guys kita lihat ya, laptop ini itu menggunakan Windows 10 versi 2000, nggak nampak sini 2019 akhir versi, tapi update-nya pasti berjalan sampai 2023. Nah itu guys ya. Nah, jadi di sini tuh ya yang pertama sekali ya pasti harus menunggu dulu ya, menunggu proses pengkopian file selesai. Oke guys, wah tengok guys, muter-muter aja kursor guys. Itu guys, memang laptop itu ya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya lah contohnya, bang mana yang didulukan upgrade? Nah itu guys, kalau misalnya mau flash, melakukan flash tuh yang pertama kali kita butuhkan tuh adalah sebuah flash disk ya, bootable. Nah ini saya reset guys ya. Nah reset nih guys. Nah ini guys, wah ini reset ini guys luar biasa guys, nunggu ya guys, lama kali loadingnya. Wah lama kali loadingnya, saya sampai capek nunggu ya guys tadi guys. Ah sip-sip restartnya, heran saya guys. Ini karena emang virus-virusnya itu merusuh aja ya kan. Nah maksudnya kok bisa lama gini. Hah, tugasnya. Waduh, ini bisa kalian nyeduhin kopi guys. Nah, jangan lupa sediakan presisi guys. Oke, ini saya percepat guys loadingnya guys. Loading maksudnya saya percepat video ini untuk durasi resetnya. Karena lama kali guys, tadi aja sampai 5 menit lebih untuk proses restartingnya. Kan guys. Tadi habis reset nih guys, kalian jangan colok PC dulu sekarang, kalian coloknya nanti ketika dia sudah apa ya mati ya gitu, baru muncul logo Asus, baru kalian colok presisnya, baru masuk ke BIOS. Nunggu guys, lama kali nunggu ya guys. Waduh luar biasa guys. Aduh, aduh ampun. Itu guys. Wah, jadi kalau misalnya lah, oke nih guys. Waduh lama kali udah guys. Waduh, waduh, emang nih bermasalah kali lah pokoknya OS-nya nih guys. Waduh. Nah jadi kita sabar menanti guys ya. Ini udah saya percepat nih. Nah, ini, aduh, aduh nggak siap-siap loadingnya. Nah ini guys, udah mati, langsung tekan F2 dan colok presisnya. Nah, ya kan, masuklah dia ke BIOS habis ini guys. Oke, baru masuk ke pilih aja langsung ke boot menu, klik flash disk kita, maka dia akan masuk, maka dia akan
membaca file-file instalasi yang ada di PC kita guys. Kalau misalnya nanya ya, Bang lebih duluan kan mana? Upgrade memori atau ganti SSD? Kalau saran saya sih bagusan kalian upgrade dulu memorinya. Karena kalau kalian ganti SSD, nanti SSD kalian cepat rusak. SSD itu bukan dipergunakan untuk menjadi real time guys ya. Nah, ini pilih aja loh. Terus real time itu adalah seperti ini guys. SSD itu hanya bertugas itu untuk menyimpan data dan membaca data, bukan untuk menjadi swap memori. Itu guys. Nah, dan lagi SSD itu tidak tahan untuk dijadikan tempat real time pembacaan data secara live atau real gitulah. Gimana sih bilangnya? Intinya kalau misalnya kalian upgrade lebih, kalau misalnya kalian upgrade memori atau SSD itu upgrade dulu memorinya. Nah, jangan langsung ke SSD, nanti yang ada SSD kalian cepat rusak kan sayang. Gitu guys. Nah, jadi kalau saran saya upgrade dulu memorinya. Nah, ini guys masuk klik itu guys accept. Nah ini guys, ini OS-nya tahun 2018 ya akhir update-nya. Oke. Diklik, baru klik next, baru klik custom. Nah itu versi 1, 2, 3 itu kalian delete aja. Delete. Yang kedua delete juga. Nah yang ketiga tuh OS itu delete juga. Kalian format, jangan di delete tuh partisinya, di format aja. Oke, tunggu. Oke guys, ini kalian klik new dan apply. Klik yes atau oke. Oke, klik guys. Oke, itu guys ya. Kita klik. Nah ini tunggu proses pemartisiannya selesai guys ya. Oke. Oke guys, tunggu guys ya. Waduh, ini pun agak lambat nih. Harddisknya memang agak kencang sedikit ini. Tadi waktu saya tes sih pakai menggunakan HDD Sentinel itu masih bagus sih, 100%. Oke guys, ini langsung klik next saja. Oke guys ya. Oke guys, nah ini proses pengkopian filenya guys. Bisa kalian lihat guys, itu proses pengkopian file yang dibutuhkan oleh Windows, instalasi Windows. Oke guys ya, sampai di sini dulu guys videonya guys, karena kalau cara install ulang itu kan udah banyak ada pun di YouTube saya guys. Cara install ulang ini kan hanya sampai install ulang doang guys. Oke guys. Nah, kita tunggu guys ya. Oke guys, dadah guys. Kalau misalnya video ini ada salah kata, saya mohon maaf guys ya. Maksudnya saya salah kata. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.